Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai penggambaran data ukuran numerik. Namun sebelum itu izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lailia Disa Fitri dengan nomor NIM 250806940077. Dan bersama rekan-rekan saya yakni Yosia Irwanda Framli, Muhammad Naufal Wibowo, Melani Kiranasari, Caira Fajar Ramadhani, dan Iftita Rahmatus Solihah. Yuk kita simak. Sebelum membahas materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, median, modus, dan rata-rata geometrik. Yang kedua, menjelaskan karakteristik, kegunaan, kelebihan, dan kekurangan setiap ukuran lokasi. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi posisi rata-rata, median, dan modus untuk distribusi simetris dan miring. Yang keempat, menghitung dan interpretasikan rentang, deviasi rata-rata, varias, dan deviasi standar. Yang kelima, yakni memahami karakteristik, kegunaan, kelebihan, dan kekurangan setiap ukuran dispersi. Dan yang terakhir, memahami teorema Chebyshev dan aturan empiris yang berkaitan dengan serangkaian observasi. Yuk kita mulai masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik rata-rata. Rata-rata aritmatika atau disebut dengan mean adalah salah satu ukuran pemutusan data yang paling sering digunakan dalam statistik. Nilai rata-rata itu diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, apa saja sih karakteristik dari rata-rata? Yang pertama yaitu semua nilai digunakan. Dalam rata-rata aritmatika akan mempertimbangkan seluruh data yang ada. Misalnya kita memiliki data nilai ujian yakni 70, 80, dan 90. Nah, cara menghitung rata-rata kita akan menambahkan 70, 80, dan 90, kemudian kita bagi dari jumlah data tersebut ada 3. Nah, hasilnya yaitu 80. Semua angka tersebut masuk ke dalam perhitungan dan tidak ada yang diabaikan. Oleh karena itu, karakteristik yang pertama yaitu semua nilai akan digunakan. Yang kedua yaitu nilainya unik. Nah, unik seperti apa sih? Nah, di rata-rata ini untuk satu kumpulan data tertentu hanya ada satu rata-rata aritmatika, tidak mungkin ada 2 ataupun 3. Berbeda dengan modus ataupun median, karena biasanya di modus itu ada lebih dari satu nilai yang paling sering muncul, atau di median terkadang ada 2 nilai tengah seperti itu. Yang ketiga yaitu jumlah deviasi dari rata-rata adalah 0. Deviasi sendiri merupakan selisih antara tiap nilai dengan rata-rata. Seperti contohnya kita memiliki data 2, 4, dan 6. Nah, rata-rata dari 2, 4, dan 6 kita bagi 3, jadi hasilnya adalah 4 rata-ratanya. Nah, deviasi ini kita bisa mengurangi dari tiap jumlah data tadi. Jadi kan kita ada 2 dikurangi 4 itu adalah minus 2. 4 dikurangi 4 yaitu 0, dan 6 dikurangi 4 itu 2. Hasilnya kita tambahkan semuanya. Jadi minus 2 ditambah 0 ditambah 2 hasilnya pasti 0. Nah, oleh karena itu di sini ada karakteristik jumlah deviasi dari rata-rata itu adalah 0. Yang terakhir yaitu rata-rata dihitung dengan menjumlahkan nilai dan membagi dengan jumlah nilai. Nah, tentang karakteristik ini mari kita bahas selanjutnya. Rata-rata populasi. Untuk data yang tidak dikelompokkan, rata-rata populasi adalah jumlah semua nilai populasi dibagi dengan jumlah total nilai populasi. Nah, rumus populasi rata-rata ini sendiri yakni mu sama dengan sigma X dibagi N. Nah, pengertian dari rumus-rumus itu sendiri yakni di mana U itu mewakili rata-rata populasi dan N adalah jumlah nilai dalam populasi, X mewakili nilai-nilai tertentu, dan sigma adalah huruf kapital Yunani yang biasa disebut dengan sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan nilai X. Dan sigma X adalah jumlah nilai X dalam populasi. Setelah memahami rumus rata-rata populasi, mari kita bahas mengenai contoh dari rata-rata populasi. Nah, di sini terdapat contoh
yakni terdapat 12 perusahaan manufaktur mobil di Amerika Serikat. Nah, di tabel tersebut adalah jumlah paten yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada masing-masing perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa company, ada Nissan, Honda, Toyota, Ford, Mazda, Chrysler, sampai BMW. Totalnya ada 12 perusahaan. Nah, di sini juga sudah ditentukan jumlah patennya, seperti Toyota ada 257, Honda ada 249, Ford ada 234, hingga BMW ada 13. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah informasi ini merupakan sampel atau populasi? Berapa rata-rata aritmatika jumlah paten yang diberikan? Nah, dari informasi ini kita bisa melihat bahwasanya ini merupakan jumlah dari seluruh data dan itu merupakan populasi. Nah, untuk menghitung rata-rata aritmatika kita bisa menggunakan rumus dari rata-rata populasi. Sebelumnya sudah saya jelaskan, yakni mu sama dengan sigma x dibagi n. Nah, sigma x sendiri merupakan total dari jumlah x yang ada, yakni seperti jumlah Toyota, jumlah Honda, jumlah Nissan, jumlah Ford, jumlah mobil BMW, dan lain sebagainya. Kita bisa jumlahkan mulai dari 511 ditambah 385 ditambah 275 ditambah 257 hingga ditambah 13 di angka terakhir, yakni jumlah mobil BMW. Kemudian angka-angka tersebut dibagi dengan jumlah data seluruhnya, yaitu ada 12 data. Nah, ini hasilnya dari pertambahan tersebut, dari jumlah X ditambah tadi hasilnya, yakni 2340 dibagi dengan jumlah data 12, hasilnya adalah 195. Jadi jumlah rata-rata populasi dari mobil di Amerika Serikat adalah 195. Kita biasanya akan menggunakan rumus ini untuk menghitung rata-rata populasi. Setelah membahas mengenai rata-rata populasi, juga terdapat rata-rata sampel. Untuk data yang tidak dikelompokkan, rata-rata sampel adalah jumlah semua nilai sampel dibagi dengan jumlah nilai sampel. Rumus dari rata-rata sampel sendiri, yakni X batang sama dengan sigma X dibagi N, di mana X batang sendiri adalah rata-rata sampel dan N adalah jumlah nilai dalam sampel, sedangkan sigma X adalah jumlah nilai X dalam sampel tersebut. Nah, rumus ini akan selalu digunakan untuk mencari rata-rata sampel. Selanjutnya, mengenai contoh rata-rata sampel akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caira Fajar Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 066. Di sini saya akan memberikan contoh tentang rata-rata sampel, yaitu Suncom sedang mempelajari jumlah menit yang digunakan setiap bulan oleh klien dalam tarif telepon seluler tertentu. Sampel acak yang terdiri dari 12 klien menunjukkan jumlah menit yang digunakan bulan lalu sebagai berikut, yaitu 90, 77, 94, 89, 119, 112, 91, 110, 92, 100, 113, dan 83. Dengan pertanyaan, berapa jumlah menit rata-rata aritmatika yang digunakan? Bisa dilihat dari gambar tersebut, yaitu kita menjumlahkan semua menit dan dibagi dengan banyaknya klien, yaitu 99 ditambah 77 ditambah 94 hingga seterusnya dibagi dengan jumlah klien yaitu 12, mendapatkan hasil yaitu 97,5. Sifat-sifat rata-rata aritmatika. Yang pertama, setiap set data tingkat interval dan rasio memiliki sebuah rata-rata. Semua nilai tersebut dimasukkan dalam perhitungan rata-rata. Satu set data memiliki rata-rata yang tersendiri. Rata-rata dipengaruhi oleh nilai data yang besar maupun kecil. Rata-rata aritmatika adalah satu-satunya ukuran tendensi sentral di mana jumlah deviasi setiap nilai dari rata-rata adalah 0. Rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang dari sejumlah angka ditulis X1, X2, Xn dengan bobot yang bersesuaian yaitu W1,
W2 sampai WN. Dihitung dengan formula sebagai berikut, yaitu W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 hingga WN dikali XN dibagi dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 hingga WN. Contoh rata-rata tertimbang. Perusahaan konstruksi Charter membayar karyawannya dengan tarif per jam yaitu 16,50 US dollar, 19 US dollar, dan 25 US dollar. Dan terdapat 26 karyawan, 14 diantaranya dibayar dengan tarif 16,50 US dollar dan 10 diantaranya dibayar dengan tarif 19 US dollar dan 2 diantaranya dibayar dengan tarif 25 US dollar. Dengan pertanyaan, berapa rata-rata tarif per jam yang dibayarkan kepada 26 karyawan tersebut? Di sini jumlah karyawan disimbolkan dengan W dan tarif disimbolkan dengan X, maka W1 dan X1 adalah 14 dan 16,50 ditambah W2 dan X2 adalah 10 dan 19 ditambah W3 dan X3 yaitu 2 kali 25 dibagi dengan jumlah karyawan W1, W2, dan W3 yaitu 14, 10, dan 2 mendapatkan hasil 471 US dollar dibagi 26 mendapatkan hasil yaitu 18,1154 US dollar. Maka rata-rata tarif per jam yang dibayarkan kepada 26 karyawan yaitu 18,1154 US dollar. Selanjutnya adalah median. Median adalah titik tengah nilai-nilai setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jumlah nilai di atas median sama banyaknya dengan jumlah nilai di bawahnya dalam suatu larik data. Untuk kumpulan nilai genap, median adalah rata-rata aritmatika dari dua angka di tengah. Sifat-sifat median. Yang pertama, terdapat median yang unik atau tersendiri untuk setiap set data. Dan yang kedua, median tidak terpengaruh oleh nilai yang sangat besar atau kecil. Oleh karena itu merupakan ukuran tendensi sentral yang berharga ketika nilai-nilai tersebut muncul. Dan yang ketiga, median dapat dihitung untuk data tingkat rasio, tingkat interval, dan tingkat ordinal. Dan yang terakhir, median dapat dihitung untuk distribusi frekuensi terbuka jika median tidak berada dalam kelas terbuka. Izinkan saya untuk menjelaskan slide selanjutnya, namun sebelum itu perkenalkan, saya Melanie Kirana Sari dengan NIM 25080694032. Pada slide 14 terdapat contoh median. Pada slide ini kita membahas tentang konsep median, yaitu nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Contoh pertama menunjukkan usia 5 mahasiswa. Ada 21 tahun, 25 tahun, 19 tahun, 30 tahun, dan 22 tahun. Setelah diurutkan menjadi 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, dan 25 tahun. Nilai tengahnya adalah 21 dan itulah mediannya. Kemudian contoh kedua adalah tinggi badan 4 pemain basket dalam inci. Ada 76 inci, 73 inci, 80 inci, dan 75 inci. Setelah diurutkan menjadi 73 inci, 75 inci, 76 inci, dan 80 inci. Karena jumlah datanya genap, maka median dihitung dengan cara mengambil rata-rata dua nilai tengah, yaitu 75 ditambah 76 dibagi 2, yaitu 75,5. Jadi median adalah nilai yang berada di tengah-tengah saat data sudah diurutkan dan sangat berguna untuk mengetahui nilai sentral tanpa terpengaruh oleh nilai ekstrim. Kemudian slide 15, pengertian modus. Selanjutnya kita beralih ke modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Sebagai contoh, dalam diagram batang di slide ini, kita bisa melihat bahwa salah satu aroma parfum yaitu Lamor muncul paling banyak dibandingkan aroma lainnya. Oleh karena itu, Lamor merupakan modus dalam data ini. Modus sangat berguna, terutama saat kita mengetahui preferensi terbanyak dalam survei atau data kategori. Kemudian slide 16 ada contoh modus. Slide ini memberikan contoh nyata tentang penggunaan modus dalam konteks gaji tahunan.
Data menunjukkan gaji tahunan manajer di berbagai negara bagian. Setelah diamati, gaji sebesar $60.000 muncul sebanyak 6 kali, lebih sering dibanding nilai lainnya. Maka modus dari data ini adalah $60.000. Modus dalam konteks ini bisa membantu kita memahami nilai gaji yang paling umum atau paling sering diberikan di industri atau wilayah tertentu. Rata-rata, median, modus menggunakan Excel. Slide ini menampilkan topik utama kita hari ini, yaitu bagaimana menghitung rata-rata, median, dan modus dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita akan melihat data harga kendaraan yang dijual di Winter Autoplex, Missouri, dan mempelajari cara menentukan nilai-nilai statistik tersebut secara efisien menggunakan Excel. Penjelasan data dan tujuan analisis. Data ini menunjukkan harga dari 80 kendaraan yang terjual dalam 1 bulan terakhir. Tujuan kita adalah menghitung nilai rata-rata, median, dan modus dari harga kendaraan tersebut. Menggunakan Excel akan sangat membantu karena selain cepat, hasilnya pun lebih akurat dibanding perhitungan manual atau kalkulator. Menggunakan Excel untuk menghitung rata-rata, median, dan modus. Ini adalah tampilan Excel di mana data harga kendaraan telah dimasukkan. Di Excel kita bisa langsung menggunakan fungsi average untuk rata-rata, median untuk median, dan mode untuk modus. Dengan hanya mengetikkan rumus-rumus tersebut, Excel akan secara otomatis memberikan hasilnya. Posisi relatif, mean, median, dan modus. Di slide ini kita belajar tentang posisi relatif antara rata-rata, median, dan modus dalam distribusi data. Jika distribusi simetris, ketiganya berada di titik yang sama. Namun, jika distribusi miring ke kanan atau ke kiri, posisinya akan berbeda. Ini penting untuk memahami bentuk distribusi data kita dan menyimpulkan informasi yang lebih akurat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Iftita Rohmatus Soliha dengan NIM 3 digit ke belakang yaitu 078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rata-rata geometri. Nah, rata-rata geometri itu sendiri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Nah, rata-rata geometri berguna untuk menemukan rata-rata perubahan persentase, rasio, indeks, atau laju pertumbuhan seiring waktu. Selain itu, rata-rata geometri juga memiliki aplikasi yang luas dalam basic dan ekonomi karena kita sering tertarik untuk menemukan perubahan persentase dalam penjualan, gaji, atau angka-angka ekonomi seperti PDB yang saling bertumpuk atau berkembang satu sama lain. Selain itu, rata-rata geometri selalu lebih kecil dari atau sama dengan rata-rata aritmatika. Rata-rata geometris dari sengkumpulan n bilangan positif didefinisikan sebagai akar ke n dari hasil kali n nilai tersebut. Mengenai rumus rata-rata geometri yaitu data 1 dikali dengan data 2 dikali dengan data ke n diakar pangkatkan dengan jumlah data yaitu n. Nah, langsung saja kita membahas mengenai contoh soal rata-rata geometri. Yang pertama, misalkan Anda menerima kenaikan gaji sebesar 5% tahun ini dan 15% tahun depan, maka rata-rata kenaikan persentase tahunan adalah 9,886, bukan 10. Mengapa demikian? Yuk, mari kita hitung. Jadi, 5% itu sama dengan 0,05. 15% sama dengan 0,15. Nah, mari kita hitung menjadi 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05. Mengapa kita tambahkan dengan angka 1? 1 ini artinya data awal, yaitu data utuh 1. Nah, untuk selanjutnya yang 0,15 juga kita tambahkan dengan angka 1 menjadi 1,15. Nah, mari kita hitung rata-rata geometrisnya dengan akar dari 1,05 dikali 1,15.
Mengapa kita akar kuadratkan? Karena jumlah data hanya ada 2, maka kita hanya akar kuadratkan. Selanjutnya sama dengan akar dari 1,2075 yaitu 1,09886. Nah, dari sini kita dapatkan nilai yaitu 1,09886, maka rata-rata kenaikan persentase tahunan adalah 9,886%, bukan 10. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu laba atas investasi yang diperoleh oleh Atkins Construction Company selama 4 tahun berturut-turut adalah 30%, 20%, 40%, dan 200%. Berapa rata-rata geometri laba atas investasi tersebut? Nah, kita masukkan ke dalam rumus yaitu 1,3 dikali 1,2 dikali 0,6 dikali 3,0 yang diakarkan dengan 4 karena ada 4 data yang digunakan, yaitu sama dengan 2808 diakarkan dengan 4 sama dengan 1294. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dispersi. Mengapa mempelajari dispersi? Yang pertama, ukuran lokasi seperti rata-rata atau median hanya menggambarkan pusat data. Hal ini berguna dari sudut pandang tersebut, tetapi tidak memberitahu kita apapun tentang sebaran data. Misalnya, jika pemandu alam Anda mengatakan bahwa sungai di depan memiliki kedalaman rata-rata 3 kaki, apakah Anda ingin menyeberanginya dengan berjalan kaki tanpa informasi tambahan? Mungkin tidak. Anda ingin tahu sesuatu tentang variasi kedalaman. Alasan yang kedua untuk mempelajari penyebaran dalam sekumpulan data adalah untuk membandingkan penyebaran dalam 2 atau lebih distribusi. Nah, ini adalah contoh dispersi pada histogram lama kerja di Hammond Iron Works, yaitu ada lama tahunnya dan ada jumlah karyawannya. Yang kedua ada produksi monitor komputer per jam di Baton Rouge dan Tucson Plains. Nah, selanjutnya ada ukuran dispersi. Ada beberapa ukuran dispersi yang sering digunakan, yaitu range, simpangan rata-rata, variance, dan simpangan baku. Yang pertama ada range. Range adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam suatu data. Rumusnya yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang kedua ada simpangan rata-rata. Nah, rumusnya yaitu jumlah nilai mutlak dari selisih antara setiap data dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan jumlah data. Yang ketiga ada variance dan simpangan baku. Variance dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih tiap data dengan rata-rata populasi, kemudian dibagi dengan jumlah data. Variance memberikan gambaran seberapa besar penyebaran data dalam bentuk kuadrat, sedangkan simpangan baku adalah akar kuadrat dari variance. Simpangan baku lebih sering digunakan karena nilainya kembali ke satuan data semula, sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan. Jadi, ukuran dispersi membantu kita memahami sejauh mana data menyebar dari nilai pusatnya. Dengan mengetahui range, simpangan rata-rata, variance, dan simpangan baku, kita dapat menganalisis data lebih mendalam dan membuat keputusan yang lebih tepat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Wibowo. NIM belakang saya 269. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh rentang. Jumlah cappuccino yang terjual di gerai Starbucks di Bandara Orange County antara pukul 16.00 dan 19.00 selama 5 hari pada tahun lalu adalah 20, 40, 50, 60, dan 80. Tentukan deviasi rata-rata untuk jumlah cappuccino yang terjual. Nilai rentang terbesar 80 minus nilai kecil 20, hasilnya adalah 60. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh deviasi rata-rata. Jumlah cappuccino yang terjual
di gerai Starbucks di Bandara Orange Country antara pukul 16.00 dan 19.00. Selama 5 hari pada tahun lalu adalah 20, 40, 50, 60, dan 80. Tentukan deviasi rata-rata untuk jumlah cappuccino yang terjual. Saya akan menjelaskan tentang contoh varians dan deviasi standar. Jumlah tilang lalu lintas yang dikeluarkan selama 5 bulan terakhir di Beaufort Country, South Carolina adalah 38,26, 13,41, dan 22. Beberapa varians populasinya, dan di bawah ini penjelasan tentang jumlah tabel. Contoh varians dan deviasi standar. Jumlah tilang lalu lintas yang dikeluarkan selama 5 bulan terakhir di Beaufort Country, South Carolina adalah 38, 26, 13, 41, dan 22. Beberapa varian populasinya. Tabel di bawah ini adalah jumlah penghitungannya. Contoh varian sampel upah per jam untuk sampel karyawan paruh waktu di Home Depot adalah $12, $20, $16, $18, dan $19. Berapa varian sampelnya? Di bawah ini tabel untuk menjelaskan tentang varian sampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Chebyshev. Rata-rata aritmatika iuran 2 mingguan yang disumbangkan oleh karyawan to prepaid untuk program bagi hasil perusahaan adalah $15,54 dan deviasi standarnya adalah $7,51. Setidaknya berapa persen iuran yang berada di dalam rentang plus 3,5 deviasi standar dan minus 3,5 deviasi standar dari rata-rata tersebut. Teorema Chebyshev untuk setiap rangkaian pengamatan sampel atau populasi. Proporsi nilai yang berada dalam simpangan baku di rata-rata paling sedikit 1/1 ataukah di manakah adalah konstanta apapun yang lebih besar dari 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan empiris. Aturan empiris untuk distribusi frekuensi berbentuk lonceng yang simetris sekitar 68%. Pengamatan akan berada dalam plus dan minus 1 deviasi standar di mean sekitar 95%. Pengamatan akan berada di dalam plus dan minus 2 deviasi standar dari mean, dan secara praktis semua 99,7% akan berada dalam plus dan minus 3 deviasi standar dari mean. Selanjutnya yang di bawah ini adalah tabel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosi Rwanda Friendly Mare dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 253. Jadi saya akan menjelaskan mengenai rata-rata aritmetika data berkelompok. Di sini dapat dilihat bahwa rumusnya yaitu X yang merupakan simbol untuk rata-rata sampel sama dengan sigma yang merupakan digit pertama di bagian atas ini. Lalu ada F sebagai frekuensi pada setiap kelas, dan juga M yaitu hasil kali frekuensi kelas dan titik tengah kelas. Jadi itu sigma dari F dikali M. Lalu hasilnya dibagi dengan N yang merupakan jumlah total frekuensi. Berikutnya di sini ada contoh dari rata-rata aritmetika data berkelompok. Di sini contohnya mengenai aritmetika dari harga jual kendaraan. Jadi di sini dibagi setiap bagiannya mulai dari bagian pertama hingga pada bagian yang ke-7. Dan dibedakan setiap frekuensinya masing-masing dijumlahkan. Mulai pertama yaitu 8, lalu 23, 17, 18, 8, 4 dan juga 2. Dan jumlah totalnya itu 80. Di sini dibuat lagi lanjutan dari tabel yang tadi. Di sini ditambahkan juga titik tengah dan juga frekuensi dikali titik tengahnya. Jadi di sini titik tengahnya sendiri dicari dengan menentukan titik tengah dari setiap bagian data. Contohnya yang pertama itu 15 sampai kurang dari 18. Titik tengahnya itu 16,5 yang merupakan nilai paling tengah dari data tersebut. Dan nantinya hasil dari frekuensi tersebut dikalikan dengan titik tengah dan hasilnya yaitu 132,0. Itu adalah hasil dari bagian data yang pertama, kelas atau disebut kelas yang pertama. Nantinya semua hasil
frekuensi dikali titik tengah tersebut akan dijumlahkan. Lalu setelah kita mendapatkan jumlahnya, untuk contoh yang digambar ini jumlahnya itu 1845,0. Nah, di situ nanti hasilnya itu kita masukkan ke rumus rata-rata aritmetika data berkelompok yang tadi, yaitu X sigma F dikali M per N. Jadi nanti 1845 dibagi 80 dan hasilnya itu 23,1. Lalu berikutnya di sini ada simpangan baku data berkelompok. Di pada bagian atas terdapat rumusnya. Lalu untuk keterangannya sendiri, S merupakan simbol untuk simpangan baku sampel, lalu M yaitu titik tengah kelas, lalu F sama seperti tadi juga frekuensi kelas, lalu N yaitu jumlah data pengamatan dalam sampel, dan X merupakan rata-rata sampel. Lalu yang terakhir di sini ada contoh dari simpangan baku data berkelompok dan juga ada rumus pengerjaannya setelah kita membuat tabel dari simpangan baku data berkelompok tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.